kira-kira begitu. Makanya bangunlah komunitas yang baik. Oke, itu kira-kira jawaban dari saya. Pak Ruli, mungkin sebelum ke Pak Sisworo, ada yang tadi tanya lewat resen dulu ya. Ada silakan. Bu Muharlisani yang resen. Ada Bu Lucy? Halo Bu Lucy? Bu Lucy Tuni? Ya. Oke, mungkin nanti lagi kita sambung. Mungkin Pak, kita kembali lagi ke chat Pak Ruli, mohon maaf. Oke, siap. Kalau kita sudah perbedaan, ada teman-teman. Untuk literatur review itu sebenarnya dari review hasil penelitiannya ataukah sumber dari buku yang berkaitan dengan isi? Sama pengerti ini Kak. Halo. Ya halo, ya gimana Bu? Halo. Oh ada. Iya tadi masih di mute, jadi nggak bisa. Oh iya, mohon maaf. Silakan Bu Lucy mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi paparannya Pak Ruli bagus banget dan jelas, luar biasa. Ini yang ada 3 ini. Memang saya ini bagaimana bagi kami pemula ya, bagi pemula waktu itu kami sudah melihat di Scopus Contents coverage-nya waktu itu masih biasa-biasa aja karena IJEP itu ya. Itu dulu kan Q3 naik ke Q2 pada tahun 2018. Begitu saya mendapatkan nama promotornya, akhirnya saya submit ke jurnal tersebut karena Q2 waktu itu biayanya murah, masih murah, selevel Q3. Tahu-tahu akhirnya 2019 saya sudah melihat Pak Ruli di Scopus Content Coverage-nya itu. Lalu saya publish 2019 pada awal atau 2018 akhir. Tetapi tahun 2020 begitu melihat Scopus Content Coverage-nya itu melonjak, wah ini jangan-jangan discontinue. Akhirnya discontinue sungguh. Paper saya sudah publish 1 tahun itu. Maaf ini Pak Ruli. Iya. Saya ini sering kali di reject, itu langganan bagi saya dan itu sudah makanan empuk. Yang kedua, tadi memang sekarang ini betul katanya Pak Ruli, update Scopus ini tiap bulan, biasanya kan bulan Juli. Kita Juli itu ndredeg-ndredeg, enggak kemarin Oktober, November. Akhirnya makanya terkenal dengan Scopus@gawat.com ini. Ini istilah yang terkenal ini. Yang ketiga, ucapan terima kasih, mohon maaf. Itu kan tidak harus selalu ada ya Pak Ruli. Kebetulan kami dapat dari Simdik Tamas, jurnal luarannya kan diminta untuk publish. Maka kita apakah harus berterima kasih kepada Kemenristek Dikti gitu loh. Tuh yang ketiga, editor itu kita harus dekat-dekat dengan editor. Nah itu tadi kalau 3 deal 1 no maka akan diterima. Ya kalau namanya 2 deal 2 no, dia sudah dekat ini Pak Ruli. Terus gimana cara supaya deal? Terus yang terakhir hasil review tadi itu ada salah satu yang direview, yang lainnya sudah kirim nanti akan dikirim ke email ya Pak Ruli. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Kohar nyatet ya pertanyaannya. Iya. Lupa. Langsung dijawab aja ya. Iya langsung aja Pak. Tadi tentang yang pemilihan jurnal tadi. Yang pertama, Pak Ruli, saya S3 MP. Wih, mantap. Ya Ibu. Ibu untuk yang poin pertama tadi, masalah yang jurnal tadi itu benar. Jadi ya hati-hati tadi itu. Jadi kalau sudah melihat anomali itu, bagaimana sebelumnya enggak, sekarang sudah gitu. Itu ya sampai-sampai itu ada ledekan gini. Kalau sudah suatu jurnal diketahui oleh warga plus 62 sama warga plus 90 gitu, itu waktunya nggak lama lagi tuh kalau dia nggak pandai-pandai jurnalnya menjaga etikanya. Karena di Scopus sendiri itu ada 3 kriteria sebelum dia mendepak suatu jurnal. Pertama istilahnya publication concern. Publication concern itulah tadi ke etika publikasi itu seperti apa. Mungkin dan jurnal itu kadang itu dari pihak Scopus juga suka ngetes
Ngetes tuh gimana? Ya ngirim email, melakukan penawaran-penawaran, boleh nggak terbit tapi nggak usah lama-lama, berani bayar sekian gitu. Atau jurnal itu bersedia nggak menerbitkan segelondongan paper dengan harga yang sekian gitu misalnya. Jadi kalau seperti itu ya jurnal itu ya di situ imannya digoyah gitu, mau tetap menjaga reputasi atau. Nah, terus pertanyaan, Pak Ruli, bagaimana kalau mau yang biar aman lah gitu hidupnya, mau papernya langsung aman aja gitu. Saya saranin teman-teman, pertama carilah jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh asosiasi. Itu biasanya aman ya insya Allah. Terus yang kedua, jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh universitas yang memiliki reputasi yang baik. Kampus-kampus yang memiliki reputasi yang baik itu insya Allah aman. Yang ketiga, cari yang gratis. Kalau sudah gratis, jurnalnya nggak bayar sama sekali, itu insya Allah aman. Kenapa? Karena dia tidak ada konflik of interest di sana, nggak ada konflik kepentingan gitu. Dan dia terbitnya normal. Itu sih kalau saran dari saya untuk mencari hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, apa Pak Har? Lupa tadi Pak Har? Yang terima kasih Pak Ali. Oh, ucapan terima. Itu yang ketiga kayaknya deh, yang terima kasih. Yang terima kasih itu benar. Kalau saya malah menyarankan wajib ada Bu. Sampai-sampai kalau saya kayak pribadi kan jarang tuh saya dapat hibah tuh, nggak tahu entah kenapa. Untuk saya pribadi ya, saya jangan dapat hibah. Jadi saya selalu menuliskan ucapan terima kasih minimal kepada kolega-kolega saya yang membantu dalam proses pengumpulan data atau kepada universitas yang telah mensupport saya. Kayak gitu aja. Tapi saya rasa harus ada yang ucapan terima kasih. Walaupun kadang di template-nya nggak ada, ya disisipkan aja gitu. Kalaupun nanti disuruh dihapus, ya tinggal dihapus gitu. Jadi bagi saya ucapan terima kasih. Itu kedua. Ya. Yang ketiga, tadi ada 4 tadi. Apa aja? Editor. Editor. Nah, kita sudah dekat ini. Nah, kalau masalah editor decision itu lagi-lagi kan hak prerogatif dari si jurnalnya. Makanya saran saya teman-teman itu jangan suka menguber-uber editor gitu. Terus pun kalau mau meng-email editor itu ya bahasanya yang santun lah gitu. Ya apakah ucapan terima kasih dulu, terus ya ya kasih ada greetingsnya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung gimana paper saya gitu, bagaimana progres paper saya gitu. Jadi lagi-lagi kita tidak bisa mengintervensi editor, tapi bagaimana kita membuat editor senang sama kita, insya Allah yang lainnya akan selesai gitu kira-kira. Jadi kalau tadi ada 2 misalnya, 2 diterima, 2 ditolak, nah itu editor akan memberikan peran di situ. Kalau editor juga masih galau, dia akan mencari reviewer ketiga. Kira-kira begitu Bu. Hasil reviewnya Pak Ruli. Hasil reviewnya kenapa Bu? Punya saya apa dikirim ke email atau bagaimana? Oh ya nanti. Hasil review apa nih ya? Review tadi paper saya. Ini dari panitia nanti. Nanti gitu ya. Terima kasih panitia. Siap. Jadi tadi Pak, jadi editor pun bisa galau ya Pak Ruli ya. Iya bisa. Saya pernah tuh ke suatu jurnal tuh sampai 3 ronde. Jadi ronde 1 saya kira sudah senang kan diterima dengan revisi, sudah saya perbaiki. Saya kira udah selesai. Ada ronde kedua. Ini editornya benar-benar galau banget nih. Kalau di kedua udah direvisi selesai, saya kira udah selesai. Ada ronde ketiga. Wah itu editornya keterlaluan banget itu. Ya, terima kasih Pak Ruli dan Pak Panitia. Sama-sama Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang di chat Pak Ruli. Sepertinya Pak Siswa ini menyatakan tentang intinya bagaimana cara membuat literatur review yang baik. Jadi intinya bagaimana cara istilahnya mengutip, bagaimana cara mencari sumber-sumber yang relevan dan sebagainya. Mungkin itu Pak kalau dari Pak Siswa yang. Kalau saya pahami pertanyaannya begini, untuk bagian chapter 1 di introduction itu memang kalau bisa kajiannya kayak akan penelitian sebelumnya. Walaupun ada tadi definisi operasional tentang apa itu bertutur kata, apa teori-teori pendukungnya, itu nanti bisa disisipkan 1-2 gitu, atau mungkin itu bisa dipakai dalam discussion. Jadi ketika hasil kita seperti apa, kita bandingkan bahas dengan suatu teori. Oh ternyata hasil ini itu sesuai loh dengan teori ini gitu.
Nah, itu lepas di situ tempatnya gitu. Nah, di bagian introduction, kenapa saya selalu bilang dari hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dari artikel yang publish di jurnal yang baik, itu karena apa? Untuk bisa melihat gap analisisnya gitu. Misal kita ngomongin tentang penelitian COVID, kan sekarang lagi ngetren banget ya. Nah, kita harus bisa dong memetakan dalam 5 tahun terakhir misalnya, atau dalam beberapa bulan terakhir, riset tentang COVID ini di bagian mana saja yang sudah ada gitu. Dan yang belum ada itulah kekosongan yang mau kita isi. Itulah yang dijadikan gap analysis gitu. Kalau untuk kayak bidang saya sederhananya gini ya, misalnya RNA di SMP. Ternyata misalnya tentang RNA di SMP itu sudah ada di bagian misalnya operasi bilangan sudah ada. Oh, di bagian fungsi sudah ada. Nah, geometri ini belum ada. Nah, geometri lah yang akan mau saya kaji. Oke, sama-sama geometri. Oh, geometri ini yang pakai konteks A sudah ada, konteks B sudah ada, konteks C sudah ada, konteks yang E belum ada. Itu yang mau saya teliti. Jadi seperti itu. Makanya komunitas keilmuan itu penting agar kita tahu bagian mana sih yang belum dikaji. Itulah jadi bidang kajian kita. Kira-kira begitu mungkin jawabannya Pak Ohad. Ya, jadi intinya bagaimana cara kita membuat state of the art tadi Pak Yarul ya. Jadi dengan membuat gap analisis sehingga katakanlah posisi penelitian kita itu dapat dibandingkan dengan jelas dengan penelitian sebelumnya begitu Pak Ruli ya. Oke. Terima kasih Pak Ruli. Sekarang sebelum ke soal lagi kan. Pertanyaan yang di chat. Tadi ada satu peserta lagi yang raise hand dari Pak Sugi Hartono S3 Pendidikan Matematika. Ada Pak Sugi? Ya, silakan Pak Sugi menanyakan pertanyaan secara langsung. Sudah masuk Pak Wahid? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ruli. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ya, oke Pak Ruli. Sebenarnya ini materi yang luar biasa dan sangat, kalau menurut saya sangat bermanfaat sekali untuk kita yang S3 ya, terutama saya yang maba di sini. Oke, ada beberapa pertanyaan Pak Ruli yang bisa saya tanyakan. Di sini sebenarnya kan kemarin saya sudah pernah mengirim jurnal-jurnal yang prabayar. Maksudnya prabayar itu yang bayar Pak. Dan ini yang saya perlu tanyakan di sini adalah, adakah dari paper Pak Ruli yang publish yang tidak prabayar? Maksudnya itu gratis. Mungkin bisa menceritakan pengalamannya. Kebetulan di sini kalau boleh nanti diberi rekomendasi jurnal tentang education, Pak. Kebetulan di sini kan S3-nya bukan matematika saja. Mungkin nanti tentang pendidikan bisa diberi rekomendasi, terutama yang G3. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini sekedar curhat Pak Ruli, apakah memang benar ketika kita mengirim paper yang terutama metodenya yang kualitatif itu memang susah untuk diterima di jurnal. Kebetulan di sini yang kita S3 kan memang nanti disertasinya diarahkan ke kualitatif kalau menurut saya. Kalau memang benar, apakah ada nanti kisi-kisi atau kiat-kiat supaya kita bisa mengubah beberapa metode itu atau mungkin ditambahkan sehingga kita bisa keterima di jurnal yang kita tuju. Itu saja mungkin Pak Wahid. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Sugi. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Ruli. Oke. Tadi ada 2 pertanyaan tadi ya Pak Wahid ya? Ya, ada 2. Yang pertama gratis, yang kedua tentang penelitian kualitatif. Istilahnya kesempatan untuk dipublish seperti apa? Oke. Untuk yang gratis, saya pribadi ya, sampai detik ini dengan publikasi sebanyak itu saya belum pernah bayar Rp1 pun. Saya pribadi gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Terus untuk mencari jurnal-jurnal itu, teman-teman pertama coba aja ya di websitenya dulu. Lihat websitenya, bagian author fee, ada nggak nominal biaya publikasinya? Ya kalau ada, ya tinggal lihat aja kantong kita, cukup nggak untuk bayarnya gitu. Kalau nggak cukup, jangan coba-coba, berarti kan sudah tahu gitu. Tapi kalau memang di websitenya tidak ada, dan ataupun ada di websitenya tertulis free gitu misalnya, maka ya kalau saya sih malah pernah saya capture dulu gitu misalnya di jurnal tersebut. Terus terus saya ada 2 kali tuh di websitenya gratis dan di satu lagi di websitenya tidak ada tulisannya. Terus ketika paper saya sudah diterima, saya disuruh bayar gitu.
dan nominalnya yang pertama sih tidak terlalu besar, $100 gitu. Yang keduanya lumayan, $300 gitu disuruh bayar. Ya saya bales, tidak mau bayar, saya bilang. Saya bilang ya di website kan tidak ada pembayarannya. Ini saya capture, ini tidak bayar gitu. Kalau emang tetap disuruh bayar ya saya tarik aja paper saya gitu. Sombong lah gitu ya. Jadi kita harus pede gitu. Kita harus pede dengan kualitas riset kita gitu. Dan kita harus yakinkan diri bahwasanya penerbit itu bakalan rugi kalau tidak menerbitkan paper kita gitu. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya balas aja seperti itu. Singkat cerita, dua-dua papernya diterima dan publish dan nggak bayar gitu. Dan kebetulan di isu yang sama ada teman saya yang publish di jurnal tersebut. Jadi ada 2 orang Indonesia, saya dan teman saya itu. Dan teman saya ledekin, saya WA kan. Bayar berapa kemarin di situ gitu? Bener, bayar $300 gitu. Saya ketawain aja. Emang Pak Rudi gimana? Saya nggak bayar, saya ini. Dan gara-gara peristiwa itu beberapa bulan kemudian saya malah di-invite jadi editor di jurnal tersebut gitu. Itu lumayan. Pertama jadi reviewer dulu, saya nge-review beberapa paper dan mungkin ya dia lihat hasil reviewnya bagus, saya di-invite jadi editor. Ya asal tidak ini ya saya terima aja, lumayan bisa bantuin teman-teman Indonesia juga. Jadi saya kalau ada paper dari Indonesia, kan saya tahu ya ininya. Ya, saya komentari habis dalam, tapi decision-nya saya bilang diterima dengan revisi, bukan di reject gitu. Jadi ya enggak apa-apa kan, lebih milih mana, diterima dengan revisi total atau di reject tanpa revisi. Pilih yang pertama kan yang penting diterima dulu gitu, walaupun revisi total gitu ya, revisinya kan diterima dulu gitu. Dan pernah juga ada, saya baca kan papernya, saya tahu ini siapa gitu kan blind review ya. Tapi karena kita punya komunitas, kita kan tahu, ini tulisan si ini tuh, saya bilang kan kita. Terus ya udah saya komentar, dan selesai. Singkat cerita yang bersangkutan WA saya, Pak Ruli, alhamdulillah kemarin rekomendasi Pak Ruli di jurnal ini, paper saya diterima, bla bla bla. Terus saya print screen hasil reviewnya. Kalau saya nge-review, saya bilang ketawa. Jadi ya itulah bantuin teman-teman dari Indonesia kalau terbit di jurnal. Dan alhamdulillah ini saya dalam 2 bulan, sebulan terakhir ini ada beberapa jurnal yang bonafit kayak Helion, itu juga ada Asli itu invite saya jadi reviewer. Dan ya tadi saya cobain itu jurnal-jurnal mahal-mahal semua tuh, kalau teman-teman publish di sana tuh mahal-mahal semua. Ya itu bagian dari rekognisi lah ya, rekognisi bagaimana kita diakui di komunitas kita untuk review di jurnal tersebut. Itu yang kedua. Ini kalau saya kasih contoh jurnal yang gratis itu dia biasa nulis. Contohnya, ini kalau Pak Sugi mau